Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang penilaian rencana investasi syariah yang beranggotakan Lilis Nuraini, Mega Safitri, Rika Mawarsari, dan Sofi Robiatul Adawiyah. Penilaian rencana investasi syariah dibagi menjadi 4. Analisa pengeluaran modal dalam perspektif Islam. Gagasan untuk mendiskusikan analisis pengeluaran modal dalam kerangka syariah menunjukkan keterkaitan dengan teknik modern yang berhubungan erat dengan tingkat diskon dalam bentuk tingkat bunga. Selanjutnya, analisis ringkasan tentang praktik analisis investasi konvensional. Suatu organisasi mempunyai kriteria yang berbeda untuk investasi sehingga mereka mengadopsi metode untuk analisis usulan pengeluaran modal. Seringkali suatu metode dilengkapi dengan dua metode atau lebih untuk memastikan suatu keputusan investasi yang tepat. Metode yang paling banyak digunakan dalam analisis investasi konvensional adalah 1. Metode payback. Yang kedua, discounted cash flow rate of return. Yang ketiga, net present value method. Yang keempat, MAPI. Selanjutnya yang ketiga yaitu membahas tentang evaluasi investasi dalam kerangka syariah. Ketika gagasan dasar bahwa waktu mempunyai nilai dan mempertimbangkan waktu dalam arus kas adalah sesuatu yang bisa diterima, analisis teknik pengeluaran modal sudah menggunakan konsep modal tetap yang tidak islami, investable surplus method, atau bisa disebut dengan metode kelebihan barang yang diinvestasikan. Metode ini yaitu metode yang diusulkan dalam kerangka keuangan syariah. Nah, keuntungan ISM dibanding metode yang lain. Yang pertama, dibanding dengan metode payback. Apa sih itu payback? Payback itu pengembalian. Yang pertama, ISM mengukur keuntungan proyek, sedangkan metode payback tidak. Payback mempunyai sesuatu penyimpangan terhadap investasi jangka panjang, sedangkan ISM tidak. Yang ketiga, yaitu payback atau pengembalian tidak mempertimbangkan arus kas setelah biaya ditutupi, sedangkan ISM mempertimbangkannya. Yang terakhir yaitu payback mengabaikan nilai uang sebagai fungsi waktu, sedangkan ISM memperhitungkan waktunya berjalan. Yang kedua, dibanding dengan ARR, ISM mempertimbangkan nilai uang sebagai fungsi waktu. Yang ketiga, dibanding dengan DCFR dan NPV, kedua metode dipahami dalam kerangka kapitalistik di mana riba digunakan untuk pemotongan arus kas. Lebih dari itu, ISM lebih sederhana untuk dipahami dan ditetapkan dibandingkan kedua metode ini. Yang keempat, dibanding MAPI. MAPI suka digunakan dan tidak mempertimbangkan nilai uang sebagai fungsi waktu. ISM mudah digunakan dan juga mempertimbangkan pemilihan arus kas. Kesimpulan dari materi ini yaitu manajemen investasi syariah, yaitu suatu kegiatan usaha pengelolaan portofolio efek untuk para nasabah atau pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah syariah Islam.